Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal sewiji. Wa raka'atul faraidi utawi pira-pira rakaate salat fardu sab'ata asyara iku 17 rakaatan apane rakaat. Fiha kang iku tetep ing dalam sab'ata asyara arbaun utawi papat wa salasuna lan 30 sajadatan apane sujud. Wa arba'un lan papat watis unalan 90 takbiratan apane takbir. Watis utasyahudatin lan songo pira-pira tahiyat. Wa asyru taslimatin lan 10 salam wa mi'atun lan 100. Wa thalathun lan 3 wa khamsuna lan 50 tasbihatan apane tasbih. Wa jumlatul arkani lan utawi jumlahe pira-pira rukun fi sholati ing dalam sholat. Mi'atun iku 100 wa sitatun lan 6 wa isyuruna lan 20 ruknan apane rukun. Fi subhi iku tetap ing dalam sholat subuh. Salasuna utawi 30 ruknan apane rukun. Wa fil maghribi lan ing dalam sholat maghrib istinani iku loro warbauna lan 40 ruknan apane rukun. Wa fi rubaiyati lan ing dalam sholat kang patang rakaat arba'atun utawi papat wa khamsuna lan 50 ruknan apane rukun. Waman aja jalan utawi sapa iku lamun apa sapa man anil qiyami saking ngadeg fil fardhu dalam salat fardu sholat mongko salat sapa wong jalisan hale wong kang lungguh. Waman aja jalan utawi sapa iku lamun apa sapa man anil julusi saking lungguh sholat mongko salat sapa wong muntajian hale wong kang tur miring. Fasulun utawi iku fasol. Wal matrukulan utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking sholat. Salah satu asya iku telung pira-pira perkara. Fardun rupane fardu. Wa sunnatun lan sunat ab'ad. Wa hay'atun lan sunnah hay'ah. Fal fardu mongko utawi fardu la yanubu iku ora enggenti anhu saking fardu sujudu sahwi opo sujud sahwi. Bal in dzakarahu bale lamun eling sapa wong ing fardu. Wazamanu hale utawi mangsane qaribun iku parek. Ata mongko nekani sapa wong bihi kelawan fardu. Wabana lan nerusna sapa wong alaihi ing atase fardu.
Wa sajada lan sujud sapa wong lisahwi krana arahe lali. Wa sunnatu lan utawi sunah la ya'udu iku ora kena balik sapa wong ilaiha maring sunah ba'da talabusi ing dalam sause menganggu bil fardi kelawan fardu. Lakinnahu tetapine setune wong yasjudu iku sujud sapa wong lisahwi krana arahe lali anha saking sunah. Wal hay'atu lan utawi sunah hay'at la ya'udu iku ora kena balik sapa wong ilaiha maring sunah hay'at ba'da tarkiha ing dalam sause ninggal sapa wong ing hay'at. Wala yasjudu lan ora kena sujud sapa wong lisahwi krana arahe lali anha saking hay'ah. Wa idza syakka lan nalikane mang sapa wong fi adadi ma'ata bihi ing dalam itungane barang kang nekani sapa wong bihi kelawan mina rakaati bayane pira-pira rakaat. Bana mongko neresna sapa wong alal yakini ing atase perkara kang yakin. Wa huwa utawi yakin al aqalu iku perkara kang luwih sithik. Wa sajada lan sujud sapa wong lisahwi krana arahe lali. Was sujudu sahwi lan utawi sujud sahwi sunnatun iku sunnah. Wa mahaluhu lan utawi panggonane sujud sahwi qabla salami iku tetap ing dalam sadurunge salam. Jadi anak-anak kelas 12 MA Al-Azhar, ini pada kesempatan pembelajaran ini kami bacakan 2 fasal sekaligus. Silahkan kalian maknani di dalam kitab masing-masing dan nanti di akhir akan ada tugas yang perlu kalian catat. Terlebih dahulu saya akan menerangkan 2 fasal ini. Fasal yang pertama yaitu tentang rokaat sholat fardu. Kita sudah tahu bahwasannya sholat fardu itu dalam satu hari satu malam itu ada 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Sholat 5 waktu ini dalam satu hari satu malam itu terdapat 17 rakaat. Dalam 17 rakaat tersebut terdapat 34 kali sujud dan 94 kali takbir dan 9 kali tahiyat atau tasyahud dan 10 kali salam. Yang terakhir yaitu 153 kali bacaan tasbih. Itu jumlahnya dalam satu hari satu malam. Ini jumlah
keseluruhannya di selain hari Jumat ya, karena kalau hari Jumat itu sholat Jumatnya itu cuma dua rakaat, beda lagi. Kemudian jumlah keseluruhannya, wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sitatun wa isruna ruknan. Jumlah rukun-rukun di dalam sholat, jumlah kesemuaannya itu 126 rukun. Ketika dirinci, di dalam sholat subuh terdapat 30 rukun, di dalam sholat maghrib terdapat 42 rukun, dan di dalam sholat yang 4 rakaat, sholat rubaiyah seperti sholat duhur, sholat asar, sholat isya, itu terdapat 54 rukun. Itu dalam satu hari, satu malam. Waman ajaja anil julusi, waman ajaja anil qiyami fil faridati sholat jalisan, waman ajaja anil julusi sholat mutajian. Jadi barang siapa orang yang tidak mampu melakukan sholat fardu sambil berdiri, maka dia sholat sambil duduk. Nah, duduknya duduk seperti apa? Duduknya yang lebih utama yaitu duduk iftirosh ya. Duduk iftirosh yaitu sama halnya ketika duduk tasyahud awal. Jadi ketika kalian tasyahud awal, itu duduknya adalah duduk iftirosh, yang mana kaki kalian itu ditumpangi bokong. Lalu seumpama orang tersebut tidak bisa duduk dalam sholat fardu, maka orang tersebut sholat sambil tidur miring. Seumpama sambil tidur miring juga tidak bisa, maka orang tersebut sholat sambil berbaring. Yang mana ketika berbaring, usahakan kakinya berada di arah kiblat. Kakinya berada di arah kiblat dan nanti kepalanya berada di sebelah timur. Nanti kepalanya agak diganjal bantal sedikit agar lebih tinggi dan bisa menghadap ke kiblat. Jadi seumpama tidak bisa tidur miring, ya sambil tidur terlentang menghadap kiblat, yaitu kakinya di sebelah barat dan kepalanya di sebelah timur, dikasih bantal biar kepalanya agak tinggi. Seumpama orang tersebut masih tidak bisa juga, tidak bisa sholat dengan berbaring, maka sholat dengan isyarah. Isyarah dengan kedipan mata. Seumpama sholat dengan isyarah masih tidak
tidak bisa ya sholat di dalam hatinya, ya, digerakkan. Jadi kalau dia tidak bisa dengan isyarah, sholat di dalam hatinya, semua rukun-rukun sholat digerakkan di dalam hatinya. Seperti halnya dibayangkan. Nah, ini saking wajibnya sholat. Jadi sholat itu saking wajibnya, dalam kondisi apapun, situasi apapun, itu jangan sampai ditinggalkan. Ini di dalam masalah sholat fardu. Tapi seumpama di dalam sholat sunnah, kalian pengen sholat sambil duduk, ya tidak apa-apa, sah sholatnya. Meskipun kalian mampu untuk berdiri. Tetapi di dalam masalah sholat fardu, selagi kalian mampu berdiri, maka tidak boleh sambil duduk. Kalau kalian mampu berdiri, kok sholat sambil duduk, berarti sholatnya tidak sah karena meninggalkan salah satu dari rukun sholat. Kemudian fasal yang selanjutnya, ini saya terangkan sekilas. Adapun perkara yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada 3. Bisa perkara fardu, bisa perkara sunnah, bisa perkara hayat. Adapun fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Adapun perkara yang fardu, ketika seseorang meninggalkan perkara tersebut, maka tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Tetapi seumpama orang tersebut ingat bahwasannya dia meninggalkan suatu rukun sementara waktunya belum lama, maka langsunglah orang tersebut ke rukun yang ditinggalkannya dan meneruskan sholatnya kembali sampai selesai. Setelah sholatnya selesai, maka di sana disunahkan sujud sahwi. Contoh seumpama gini, ada orang sholat, setelah dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dia malah ngelamun, tidak membaca Fatihah. Saking ngelamunnya akhirnya dia tiba-tiba ruku. Pas ruku itu dia ingat, loh, tadi saya belum membaca surat Al-Fatihah. Berarti orang tersebut langsung berdiri membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dulu. Karena apa? Karena waktunya belum lama, masih dekat. Berbeda seumpama waktunya sudah lama, sudah ba'id, itu berbeda lagi.
Dan nanti ketika seorang tersebut sholatnya mau selesai, maka disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, itu tentang masalah fardu. Berbeda lagi seumpama kalian sedang berjamaah. Seumpama kalian sedang berjamaah, tiba-tiba pas kalian sudah makmum kepada imam, kalian melamun tanpa membaca Al-Fatihah. Kalian mengikuti imam pas kalian sujud, ya. Pas kalian sujud, ingat, loh, saya tadi belum membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini kan waktunya sudah lama. Dan kalian juga sedang berjamaah. Berhubung kalian sedang berjamaah, ya tetap ikuti imam. Nanti setelah imam selesai, tambahi lagi satu rakaat. Kenapa? Karena ketika imam tersebut karena ketika makmum tersebut bukan makmum masbuk, maka tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Berbeda dengan makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Tetapi kalau makmum muafek itu tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Wa sunnatul la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Dan sunat ab'ad atau sunnah itu tidak bisa diulangi setelah orang tersebut melakukan suatu kefarduan. Contoh, tasyahud awal itu kan termasuk sunnah ab'ad. Ya. Ketika kalian sholat sendiri, contohnya, ketika kalian sholat sendiri, lupa pas rakaat kedua tidak tasyahud awal, malah langsung berdiri. Ketika kalian sudah berdiri tegak, baru ingat, loh, tadi belum baca tahiyat awal atau tasyahud awal. Ini kalian jangan sampai duduk lagi. Kalau kalian duduk lagi sementara tahu itu adalah membatalkan sholat, maka sholatnya batal karena termasuk ziyadatu ruknin. Kenapa? Karena hukumnya tasyahud awal itu adalah sunnah. Sedangkan kalian sudah berdiri tegak mau memulai membaca Fatihah, perkara yang wajib. Jadi ketika kalian sudah melakukan perkara-perkara yang fardu, sementara yang tinggal di sunnah, yang sunnah ditinggalkan, kalian teruskan saja. Berbeda lagi seumpama ingatnya belum berdiri tegak. Jadi pas kalian mau Allahu Akbar, mau berdiri, tiba-tiba ingat, loh, belum tasyahud awal. Langsung duduk lagi, itu tidak apa-apa. Berbeda lagi seumpama makmum. Jadi seumpama kalian jadi makmum,
tiba-tiba lupa pas rakaat kedua kalian langsung berdiri. Sementara imam melaksanakan tasyahud awal. Nah ini bagi kalian tetap wajib duduk, wajib mengikuti imam. Ya, wajib duduk mengikuti imam meskipun kalian sudah berdiri tegak, berhubung imam melaksanakan tasyahud awal, tetap wajib bagi kalian untuk mengikutinya. Itu tentang contohnya dari sunnah ab'ad. Lakinnau yasjudu li sahwi anha. Dan juga ketika orang tersebut lupa meninggalkan sunnah ab'ad, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah di sini Baqi Musonif menerangkan bahwasanya ab'ad itu, sunnah ab'ad itu ada 6. Tasyahud awal, duduknya tasyahud awal, kunut di dalam sholat subuh, dan akhirnya sholat witir di separuh di separuhnya bulan Ramadan, mulai tinggal 15 ke atas. Wal qiyamu lil kunut, dan juga berdiri untuk melaksanakan kunut. Wa sholatu ala nabi fi tasyahudil awal, membaca sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal. Wa sholatu ala alif fi tasyahud akhir, dan membaca sholawat terhadap keluarganya Kanjeng Nabi di dalam tasyahud akhir. Itu termasuk sunnah-sunnah ab'ad. Ketika kalian meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad tersebut, maka disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir yaitu sunnah hi'at. Adapun sunnah hi'at ini orang tersebut tidak usah mengulanginya lagi ketika sunnah tersebut terlewati, dan juga tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Contoh seperti halnya kalian sujud baca subhanallah. Ketika kalian sujud membaca subhana rabbiyal, ketika bacaan-bacaan tersebut kalian lupa membaca, maka ia tidak disunatkan sujud sahwi, ia tidak usah diulangi. Ya. Bacaan subhana rabbiyal azimi, bacaan subhana rabbiyal a'la, bacaan-bacaan tasbih baik di dalam ruku ataupun di dalam sujud, itu ketika kalian lupa tidak membaca, ya tidak usah diulangi, dan tidak usah sujud sahwi. Baik itu ditinggal secara sengaja ataupun karena lupa.
Jadi seumpama ada orang sholat kok rukunya itu diam saja, tidak membaca tasbih. Apakah sholatnya sah? Ya tetap sah. Tetap sah. Jadi ketika orang tersebut sengaja atau lupa tidak membaca tasbih, maka tetap hukum sholatnya sah. Wa idza syaka fi adadi ma ata bihi min rakaati bana 'alal yakini wa wa'al aql. Dan ketika ada orang sholat ragu-ragu di dalam hitungan rakaat, ya, seumpama dia sholat ragu-ragu loh, saya ini 2 rakaat atau 3 rakaat, maka pilihlah rakaat yang ia yakini. Yang ia yakini yang mana? Yaitu yang lebih sedikit, berarti 2 rakaat. Karena yang 3 ini masih sak, masih ragu-ragu. Wasajada li sahwi, dan setelah itu sujud sahwi. Ya, jadi setelah mau salam, orang tersebut disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Lalu seumpama ada orang yang mengingatkan di sampingnya, loh kamu itu sholatnya 3 rakaat. Nah, sementara di dalam hati orang tersebut ragu-ragu ini 2 atau 3. Sementara orang yang di samping bilang, kamu sholat baru 3 rakaat. Nah, ini tetap kamu ikut isi hati tadi, dalam hati tetap kamu ikut hati yang diyakini, yaitu 2 rakaat. Jadi tidak boleh mengikuti ucapannya orang lain meskipun jumlahnya banyak sampai mutawatir. Ya, sampai ada 10 orang yang mengingatkan, lu kamu itu sholat baru 3 rakaat. Tetap kamu harus yakin terhadap diri sendiri. Di dalam keyakinan tersebut kamu yakin 2 rakaat. Ya, harus mengikuti pendapat hati dirinya sendiri, jangan mengikuti orang lain. Wa sujudu sahwi sunatun, dan sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Jadi seumpama pas dia sudah selesai sholat, tiba-tiba dia langsung salam, tidak sujud sahwi. Bagaimana sholatnya? Ya tetap sholatnya sah. Wa maluhu qabla salami, dan adapun tempatnya sujud sahwi yaitu sebelum salam. Jadi seumpama orang tersebut sudah salam terlebih dahulu secara sengaja atau lupa, maka kesunahan sujud sahwi itu sudah terputus. Jadi seumpama orang tersebut sengaja meninggalkan tidak sujud sahwi, gak usah sujud sahwi, langsung salam saja. Nah, ini berarti kesunahan sujud sahwinya ketika dia sudah salam, dia sudah hilang. Berbeda seumpama lupa sementara waktunya sebentar. Jadi pas dia assalamualaikum, loh saya belum sujud sahwi. Nah, ini maka bagi orang tersebut boleh melaksanakan sujud sahwi, boleh tidak. Tetapi ketika orang tersebut melaksanakan sujud sahwi, ya tetap nantinya harus salam lagi.
terus salam lagi. Itulah diantara penjelasan sedikit tentang kedua fasal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti di akhir tugas ini ya, kalian simpulkan kedua fasal ini dari apa yang saya terangkan tadi. Nanti ditulis di buku tugas dan difotokan ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.